Siapa melupakan jas merah, maka akan jas merah itu lagi akan menggilanya sudah. Kita lihat waktunya. Saya bukan ngancam, tapi kita lihat waktu sebentar lagi. Itu akan terjadi. Kira bukan saya sendiri selaku ketua Presiden kecewa. Sebagian besar masyarakat publik kecewa. Saudara Sekda untuk mempertanggungjawabkan atas pelanggaran regulasi, aturan-aturan di dalam mutasi. Pemutasi ini amburadul. 68% itu yang mampu bekerja, sekarang mereka tidak mampu untuk melayani publik secara baik. Tidak bisa lagi bekerja, secara jiwa mereka kena. Tolong ditinjau kembali, bila perlu batalkan mutasi ini. Gerbong mutasi jilid pertama dan kedua yang dilaksanakan oleh Pemkab Lebong terhadap ratusan ASN untuk eselon 3 dan eselon 4 beberapa pejabat dari eselon 2 rupanya masih menyisakan persoalan dan bahkan menjadi trending topik sebagai bahan pembicaraan di tengah masyarakat Lebong serta jajaran aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Lebong. Di lain tempat, penolakan atas mutasi bermunculan dari berbagai kalangan. Kali ini Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Lebong angkat bicara terkait hal tersebut. Langkah dan upaya Presidium sedapat mungkin ini dibenahi kembali sehingga tidak ada kecewa. Tapi kalau ini diteruskan, dikhawatirkan ada masa belakangan ini, sekarang ini, seolah tidak tahu siapa Presidium, siapa pendiri Lebong ini. Tahunya mereka merintah, datang duduk merintah sebagian maksud saya kan. Nah, jadi inilah hal-hal inilah yang kurang berkenan di hati Presidium Kabupaten Lebong. Secepat mungkin jangan salah jalan, jalanlah tugas itu dalam prosedur. Mutasi PNS bagaimana sebenarnya laksanakan. Jangan kita mentang-mentang kita yang kuasa, kita sekedar kita yang memerintahkan orang-orang. Itu menyalahi. Kalau Lebong nih ada masalah, Presidium yang malu Presidium ini masalah Lebong. Kalau itu ada masalah sudah ini ya, saya bukan nekat, bukan ada ancaman, bukan. Dikhawatirkan ada masalah di belakang. Itu ASN saja ya, mutasi ASN. Hal-hal yang lain banyak sekali. Saya sini monitor juga, tapi belum monitor secara sekilas. Tidak. Jangan sampai jalan tempat. Ini nanti akhirnya 2-3 langkah ke belakang mundur Lebong. Itu Presidium Lebong, masyarakat Lebong yang gabung dengan Presidium tidak rela itu. Tak tinggal diam, Ketua Komisi 1 DPRD Lebong, William Bahtiar, angkat bicara soal digelarnya mutasi oleh Pemkab Lebong pada waktu yang lalu, ia anggap menyalahi aturan. Selain itu, anggota DPRD Lebong yang dikenal vokal ini dalam waktu dekat berencana akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Melanggar regulasi yang ada. Pertama, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2014. Mutasi ini juga melanggar PP 53 tentang disiplin pegawai. Mutasi ini juga melanggar peraturan Menteri Aparatur Negara Permenpan tentang seleksi terbuka aparatur sipil negara. Dari pelanggaran ini sudah jelas, pertama terjadi penurunan eselon atau bahasa kita dimension. Nah, penurunan eselon ini jelas kita lihat dampak dari ini semua, pelanggaran yang regulasi yang ada. Bahwa perlu diingat oleh kepala daerah, penurunan eselon seseorang, dalam hal ini ASN, itu sama saja menghukum, tidak hanya dari sisi jabatan, tetapi sisi juga pendapatan. Ingat bahwa pegawai negeri ada tunjangannya, menghukum pegawai negeri ada aturannya. Nah, kemudian yang kedua jelas menonjolkan pejabat eselon. Nyata dalam mutasi ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebong. Terdapat juga pelanggaran orang ASN dari Dinas Pendidikan atau Kesehatan langsung menjadi pejabat struktural eselon 3.
Dan ini nyata dilakukan oleh pemerintah ini. Dalam hal ini, regulasi yang dilanggar oleh pemerintah daerah, dalam hal ini mutasi, kami dari DPRD Kabupaten Lebong, khusus Komisi 1, mempertanyakan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong. Taruhlah Bupati dan Wakil Bupati tidak mengetahui regulasi secara baik, tetapi Sekda harus mengetahui regulasi itu. Dan kami lihat seakan-akan ada pembiaran oleh Sekda yang seharusnya dia tahu regulasi yang benar, tetapi membiarkan mutasi ini terjadi seperti ini. Dirilis dari berbagai info media yang terkumpul terkait dugaan pelanggaran atas mutasi yang dilakukan oleh Pemkab Lebong beberapa waktu yang lalu, seperti dinonjolkannya pejabat eselon 2 tanpa alasan yang jelas, demosi atas penurunan jabatan struktural dari eselon 3 seperti kabid dan camat menjadi eselon 4. Selain itu, tumpang tindih jabatan atau melantik seseorang pada jabatan yang masih terisi oleh orang lain. Juga termasuk promosi ASN dari tenaga pendidik dan perawat menjadi pejabat struktural eselon 3, serta kejanggalan lainnya yang belum disebut dalam rilis berita ini. Secara terbuka, eselon 2 diturunkan jabatannya, harus jelas ada kesalahannya. Ada formulir tertentu yang harus diisi. Dihukum pejabat eselon 2, sehingga ini tidak ditemukan. Di sisi lain, mutasi ini oleh Kepala Daerah Kabupaten Lebong, dalam hal ini Bupati, telah menandatangani. Mohon maaf, saya tidak membawa masalah ini pribadi, ada 8 pejabat eselon 2. Termasuk dalam hal ini Ibu Emiwati misalnya Kadis Pertanian, dan Haji Guntur misalnya Kadis Dinaspora. Secara psikologis, setidaknya Kepala Daerah mengetahui bahwa Emiwati itu adalah putri dari Haji Sahili. Beliau adalah Presidium Kabupaten Lebong. Kemudian diakui atau tidak, kakak kandungnya adalah Wakil Gubernur di Provinsi Bengkulu. Jangan lupa saya sampaikan kepada Kepala Daerah Kabupaten Lebong, dalam hal ini Bupati, kabupaten ini harus jelas terkait dengan pemerintah provinsi. Apa kesalahan 8 pejabat eselon 2 yang diturunkan eselon, yang dinonjolkan dari jabatan? Tidak ada kesalahan. Lalu apa yang terjadi jika polemik mutasi ini tidak kunjung selesai? Bagaimana dengan masyarakat yang menaruh harapan kepada pemerintahnya untuk tetap melayani kepentingan masyarakat? Haruslah di atas segalanya maupun di tengah badai mutasi yang melanda pemerintahan Kopli Pak Rozi. Timbangkan, kalau saya, bagaimana ini bisa terjadinya mutasi ulang kembali dan tinjaukan kembali. Ini yang saran saya, kami dan masyarakat ini. Ya jelas, pelayanan mereka terhadap kami. Mereka yang selama ini mampu bekerja, akhirnya tidak bisa maksimal bekerja di pelayanan di masyarakat. Faktor jiwa mereka secara psikis, kenapa mereka tidak kecewa? Dinonjolkan, golongan jabatannya diturunkan, apa dosa mereka itu tidak pernah transparan pemerintah memberitahu terhadap para eselon-eselon ini. Kalau kami masyarakat, tolong ditinjau kembali, bila perlu batalkan mutasi ini. Itu yang harapan kami masyarakat, biar lebih baik. Coba lihat hasil dari KSM itu seperti apa, aturannya seperti apa. Nah ini harus ditinjau kembali itu untuk masalah ini. Waktu itu saya melalui via telepon itu yang namanya Pak Sumardi waktu itu. Pak Sumardi itu adalah KSN pusat waktu itu dengan Pak John Prianto waktu itu. Saya coba konsultasi bagaimana tentang mutasi Kabupaten Lebong, apakah cacat administrasi atau tidaknya dilakukan. Kalau saya minta ditinjau kembali dong, minta ditinjau kembali kebijakan pemerintah Kabupaten Lebong, biar masyarakat ini bisa tenang dengan segala macam, hasilnya seperti bisa bekerja semaksimal mungkin untuk pelayanan publik terhadap masyarakat Kabupaten Lebong. Info terbaru, tersiar kabar tidak lama lagi, Komisi Penindakan KSN akan turun ke lapangan atau turlap ke Kabupaten Lebong guna mengumpulkan data dan keterangan terkait adanya laporan dan pengaduan atas pelaksanaan mutasi yang notabene oleh banyak pihak disebut bertentangan dengan regulasi yang ada. Ya, kalau waktu itu saya koordinasi dengan John Prianto, waktu itu menyampaikan apa jawaban John Prianto, itu salah mutasi di Kabupaten Lebong ini. Dari lokasi, Tim Liputan Lebong TV melaporkan.